Indonesia vs Curaçao, meraba variasi formasi yang bisa dipakai Garuda. Shin Tae-yong layak dipuji kehebatannya. Kehebatannya ini bukan sekadar soal hasil akhir pertandingan, tetapi juga variasi formasi yang dipakai oleh timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu tidak pernah berada di pakem formasi yang sama di setiap pertandingannya. Ia bisa saja memasang formasi 3 back atau 4 back. Tak heran jika tidak ada yang tahu formasi apa yang akan dipasang STY di laga selanjutnya. Nyaris tidak ada pola khusus yang dipakai STY setiap menghadapi laga. Sementara itu, timnas Indonesia akan memiliki agenda internasional di FIFA Matchday. Tim senior akan berhadapan dengan Curaçao pada Sabtu tanggal 24 September tahun 2022 dan Selasa tanggal 27 September tahun 2022. 5-2-3/54-1/3. Gaya Shin Tae-yong memberikan instruksi pada timnas Indonesia U19 saat lawan Filipina U19 di laga keempat grup A Piala AFF U19 2022 di Stadion Patriot Candrabaga, Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022, malam WIB C. STY dan timnas Indonesia sudah cukup akrab dengan sistem 3 back. Sistem inilah yang meloloskan timnas Indonesia U20 dan timnas Indonesia senior ke Piala Asia. Formasinya pun variatif, bisa dilihat sebagai 5-2-3, 5-4-1, atau bahkan 3-4-3. Tapi prinsipnya sama, yaitu menempatkan 5 pemain di lini belakang guna menutup ruang vertikal di lapangan. Kebetulan dari komposisi pemain yang dipanggil STY, seluruh pemainnya sudah memadai untuk memainkan sistem 3 back ini. STY juga punya kecenderungan untuk memainkan 3 back di pertandingan penting dan akan bertemu lawan yang kuat. 4-3-4-2-3-1. Pelatih timnas Indonesia U19, Shin Tae-yong, memberikan arahan kepada anak asuhnya saat latihan jelang Piala AFF U19 2022 di Stadion Madia, Jakarta, Selasa, tanggal 21 Juni tahun 2020. Bermain 4 back juga bukan hal yang asing bagi timnas Indonesia di bawah komando STY. Formasi pakem 4 back ini pernah dipakai selama gelaran Piala AFF dan SEA Games. Variasi formasinya bisa dengan double pivot atau single pivot. Namun intinya adalah menempatkan 3 gelandang di tengah dan 4 back saja di lini belakang. Namun, STY cenderung memainkan sistem 4 back ini ketika sudah tahu betul dengan gaya main tim yang akan dihadapi atau yakin bisa bermain menyerang dan tidak terlalu khawatir saat bertahan. 4-4-2. Ekspresi Shin Tae-yong saat menyaksikan duel timnas Indonesia U19 vs Thailand U19 di laga ketiga grup A Piala AFF U19 2022 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Rabu tanggal 6 Juli tahun 2022, malam WIB C. Formasi klasik ini juga pernah dicoba STY di beberapa pertandingan resmi dan persahabatan. Dibandingkan dua variasi formasi di atas, 4-4-2 paling sedikit digunakan. Kemungkinan 4-4-2 digunakan juga sangat kecil ketika bertemu dengan tim yang diketahui peringkat FIFA-nya di atas Indonesia. Sebab, Indonesia pasti akan kalah jumlah di tengah dan rawan di lini belakang. Apalagi saat ini STY hanya membawa 3 penyerang murni di skuad. Alih-alih menggunakan formasi dengan 2 penyerang, paling mungkin adalah menggunakan 1 penyerang saja. 23 pemain timnas Indonesia untuk FIFA Matchday September tahun 2022. Kiper, Muhammad Riyandi Persis Solo, Nadeo Argawinata, Bali United, Syahrul Trisna Fadilah Persikabo. Belakang, Muhammad Ferrari Persija, Asnawi Mangkualam, Ansan Elkan Bagot Gillingham, Pratama Arhan Tokyo Verdy, Fahrudin Arianto, Madura United, Rizky Ridho Persebaya, Koko Ari Persebaya. Tengah, Rahmat Irianto Persib, Marcelino Ferdinand Persebaya, Ricky Kambuaya Persib, Mark Klok Persib, Syahrian Abimanyu Persija.
Depan, Dendi Sulistiawan, Bayangkara Egy Maulana Fikri, Vionslet Yakob Sayuri, PSM Witan Sulaiman, AS Trencin, Sadil Ramdhani, Sabah FC, Muhammad Ramadan Sananta, PSM, Dimas Derajat Persikabo, Muhammad Rafli, Arema FC. Dan jangan lewatkan perkembangan berita dan highlightnya di channel kesayangan Anda semua. Bola Baik.